Untuk apa ya data sebesar itu disimpan? Apa untungnya kita menyimpan data sebesar itu? Kok bisa ya data sebesar itu diolah? Big data bisa digunakan untuk berbagai aktivitas bisnis, mulai dari customer experience sampai analytics. Salah satunya adalah Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM. Perusahaan menggunakan CRM untuk menjaga hubungan dengan customer bisnisnya. CRM dapat melacak penjualan, leads, dan conversion rates. Selain itu, CRM juga bisa melacak komplain dari customer, sejarah pembelian customer, jenis-jenis customer, dan informasi yang lebih spesifik tentang customer. CRM adalah salah satu hal penting dalam bisnis, karena CRM dapat membantu meningkatkan sales dan membantu perusahaan mengelola marketing dan operasional dengan lebih mudah agar kebutuhan customer terpenuhi. Big data sekarang sudah digunakan di berbagai elemen bisnis. Di call center, sistem CRM yang disertai dengan analytics dapat mengolah data untuk menyarankan produk yang dapat diberikan kepada pelanggan. Di dunia kedokteran, analitik yang diintegrasikan ke dalam aplikasi pemeliharaan kesehatan dapat membantu dokter dengan saran dan tindakan yang perlu diberikan dalam merawat pasien. Perusahaan asuransi yang sejak dari dulu sudah mengandalkan data akan mendapatkan manfaat signifikan dari pengenalan big data. Analisa khusus industri bisa membantu mereka mempercepat pemrosesan klaim sambil mengurangi biaya dan menemukan potensi fraud. Big data dapat membantu kita berinovasi dengan mempelajari hubungan antara manusia dan proses bisnis, kemudian menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut dalam bentuk insight. Perusahaan besar seperti Netflix, Google, dan Spotify menggunakan big data untuk mengantisipasi keinginan customer. Mereka menggunakan data dengan melihat bagaimana customer mereka menggunakan produk mereka. P&G juga menggunakan data dan analytics dari berbagai channel, seperti focus group dan sosial media. Kita juga bisa menggunakan data untuk menerapkan harga untuk layanan dan produk kita. Saat ini, hampir semua orang memiliki smartphone. Dengan adanya Customer Experience Analytics, pengembang aplikasi dapat mengetahui pola perilaku penggunanya untuk membuat UX yang lebih mudah. Memaksimalkan media sosial, Big Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi jika ada yang menyebut nama produk atau perusahaan kita di internet, yang biasa disebut Sentiment Analytics. Sentiment Analytics mencari pengalaman pengguna, lalu menganalisa data tak terstruktur tersebut untuk mencari informasi berharga yang dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi produknya dan mencari kebutuhan pelanggan. Kemudian, bagaimana cara menganalisa Big Data? Untuk menganalisis Big Data, ada beberapa cara, antara lain text analysis biasanya dilakukan dengan menganalisis data unstructured berupa plain text, misalnya tweet pelanggan di Twitter dan update status di Facebook. Dengan sentiment analytics, data berupa teks ini dapat diolah menjadi informasi. Data meaning, suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dari sekumpulan besar data dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti statistik dan matematika. Machine learning, yaitu metode yang digunakan untuk membuat program yang bisa belajar dari data. Machine learning mempelajari pola dari contoh-contoh yang dianalisa. Predictive analytics. Metode ini memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang dengan mengolah dan mempelajari pola dari big data. Natural Language Processing atau biasa disebut NLP. NLP mempelajari dan mengolah data yang berupa bahasa alami manusia. NLP membuat komputer mampu mengerti dan memahami makna bahasa manusia, lalu memberikan respon yang sesuai.